MK mengabulkan sebagian gugatan mengenai angka ambang batas parlemen dan juga meminta revisi mengenai hal ini sudah ada kepastian sebelum proses dari tahapan pemilu berikutnya, pemilu 2029. Nah, bicara mengenai angka ambang batas parlemen, awalnya memang diterapkan untuk bisa menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, termasuk juga kalau kita melihat bagaimana proses pileg ini berlangsung di pemilu 2024, banyak juga suara dari masyarakat, suara dari para voter yang terbuang. Saya mungkin bisa berikan sedikit gambaran karena hingga saat ini rekapitulasi dari KPU masih terus berlangsung berapa suara yang didapatkan oleh partai-partai politik. Tapi setidaknya saya bisa memberikan angka dari pemilu, terlaksananya pemilu pada saat ambang batas parlemen ini diberlakukan, berapa banyaknya jumlah suara masyarakat yang terbuang. Pemilu 2009 suara terbuang berjumlah 19 juta suara, pemilu 2014 terbuang mencapai 2,9 juta suara, lalu pada pemilu 2019 juga ada suara yang terbuang cukup melonjak sebesar 13,5 juta suara. Hingga saat ini memang masih naik turun jumlah suara yang didapatkan oleh partai, terutama partai-partai yang nyaris, yang suaranya berhimpitan dengan angka ambang batas. Jadi sekitar diprediksi sekitar 9 sampai 10 partai yang mungkin bisa lolos mencapai ke Senayan. Nah, kita akan bahas di malam hari ini, kita akan dengarkan suara dari masing-masing partai. Kami pilih partai-partai yang mewakili dari partai yang sepertinya sudah mapan, ada di golongan 4 teratas, sudah mengamankan kursinya di Senayan insya Allah. Kemudian juga partai yang menurut dari quick count dan juga rekapitulasi sementara real count, ini sepertinya kansnya sangat kecil untuk bisa melaju menuju parlemen. Dan juga partai yang tipis-tipis, kadang bisa masuk, tapi kadang tidak. Ini memang terjadi karena beberapa hari lalu melebihi atau mencapai 4%, tapi sempat di akhir pekan lalu turun dari 4% atau kurang dari 4%. Langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda para narasumber yang akan berbicara dan juga memberikan pandangannya. Sebenarnya angka ambang batas parlemen berapa persen yang ideal? Sudah hadir bersama saya mewakili Partai Gerindra yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Malam. Ya, dan juga secara daring ini sepertinya baru ada beberapa narasumber yang bergabung, tapi sepertinya masih bisa atau baru bisa bergabung pada saat ini adalah Bang Fahri Hamzah, tentunya juga mewakili Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fahri Hamzah. Waalaikumsalam Bang Habib. Yuk, malam. Baik, Bang Fahri. nanti juga kita akan dengarkan bagaimana suara Mas Awi. Sepertinya sudah bergabung saat ini mewakili P3, Mas Ahmad Baidowi. Mas Awi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik. Pak Habib, Om Awi. Ya. Ratusan Ya. ribu. Dan juga nanti akan memberikan pandangan dengan kita, yaitu Profesor Siti Zuhro selaku pengamat politik yang saat ini juga masih menjalankan sholat maghrib. Nanti kita akan bergabung dan juga mendengarkan pandangannya. Tapi mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu suara Mas Awi. Mas Awi, bagaimana saat ini masih terus menghitung ataupun juga mengawal, maksud kami, mengawal perhitungan KPU mengenai suara yang dapat oleh P3, sempat naik turun sepertinya di akhir pekan lalu. Tapi rasanya P3 ini termasuk partai yang saat ini hasil pileg kali ini cukup ketar-ketir, cukup was-was, deg-degan. Termasuk juga ini merupakan salah satu imbas ataupun juga efek dari ambang batas sebesar 4%. Silakan Mas Awi. Ya, alhamdulillah hari ini kami kalau berdasarkan data internal P3 itu sudah melebihi angka 4%. Memang kemarin kita sempat dikejutkan oleh angka Sirekap yang tiba-tiba P3 kehilangan 30.000 suara. Bukan hanya persentasenya, tapi angkanya hilang gitu, suaranya hilang. Maka itulah kemudian kita protes, kita sampaikan surat kepada KPU, keberatan-keberatan yang terjadi terhadap persoalan di lapangan hari ini. Nah, selanjutnya terkait dengan angka 4% ini, karena itu sudah menjadi ketentuan perundang-undangan, ya memang harus diikuti. Kalau kemarin ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang meminta merevisi terhadap angka parliamentary threshold dan tidak lagi memberikan menyatakan bahwa 4% itu dianggap tidak memiliki landasan akademik, ya sama sekali ya kita hormati, namanya aja putusan Mahkamah Konstitusi itu kan setara dengan konstitusi, tinggal bertindaklanjutnya nanti di parlemen. Nah, soal ada usulan apakah berapa angkanya tentu kan perlu didiskusikan.
Kalau 0%-nya juga bagus gitu kan. Yang tidak boleh itu melebihi 4%. Itu jangan sampai melebihi 4% karena putusan MK sudah menyebut bahwa 4% ketinggian kalau melihat risalah dari persidangan dan juga pertimbangan hukum yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, nanti sebelum kita dengarkan juga suara Bang Fahri Hamzah, sudah bergabung juga dengan kita pengamat politik Prof. Siti Zuhro atau Mbak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Wiwi. Selamat malam Mbak Putri. Baik, tadi kita Mas sudah Adib. sampai mendengarkan dari Mas Awi bagaimana kemudian pandangannya sebagai partai yang ini nyaris-nyaris beda-beda tipis dengan ambang batas parlemen. Begitu Mbak Wiwi. Nanti kita dengarkan juga langsung saja Bang Fahri, bagaimana juga Bang Fahri melihat hasil ini sejauh ini tentunya seperti yang sudah sempat saya sampaikan. Gelora kan kalau versi quick count ini kemudian tidak lolos untuk menuju parlemen. Kemudian hasil real count juga saat ini sepertinya ya masih tipis kansnya untuk terus melaju menuju Senayan. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan juga, ini salah satu konsekuensi dari ambang batas ini 4%. Bang Fahri silakan. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang menurut saya perlu dipisahkan. Satu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sikap Mahkamah tentang ambang batas yang dianggap melakukan semacam pemberangusan ya terhadap suara masyarakat, suara pemilih yang memang selama ini sudah terlalu sering kita bahas bahwa sebenarnya dan seharusnya proses penghitungan suara itu harus berbasis kepada kemenangan yang real di tingkat daerah pemilihan masing-masing. Dan harusnya memang kalau saya lihat prosesi atau proses pemikiran di mahkamah ya, majelis itu mudah-mudahan semakin lama mengarah kepada betul-betul kita menyempurnakan metode penghitungan suara dan pemilu pada titik tidak ada lagi anomali dan tidak ada lagi situasi yang kita anggap memang ada klausul yang mengorbankan hak-hak masyarakat dan suara masyarakat di dalam pemilu. Itu yang pertama yang saya kira nanti Mbak Wiwi dan semua kawan-kawan yang kemarin ikut di dalam bersikap di dalam momen-momen Pilpres dan Pileg ya, harusnya kita keluar, kita membuat rumusan cukuplah ya, nggak usah ada lagi permainan di dalam aturan pemilu ini yang memang pada dasarnya itu sejak awal salah gitu. Mari kita betul-betul sempurnakan dan pemilu kita betul-betul lubangnya kita tutup sekali untuk selamanya, tidak ada lagi lubang-lubang yang menyebabkan kita mempertanyakan ya demokratis tidaknya berazas kedaulatan rakyat atau tidak dari pemilu kita ini. Saya kira itu pesannya dari Mahkamah Konstitusi. Nah yang kedua saya kira yang sedang terjadi sekarang ya kita lihat ya, karena ini sudah merupakan peristiwa, tapi menurut saya lubang-lubang yang coba diungkap oleh Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih penting untuk kita fokus, kita bahas, kita selesaikan ke depan. Kita sekali sempurnakan pemilu ini untuk seterusnya, dan saya yakin karena Partai Gerindra dan Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu kali ini juga menunjukkan yang sama. Kemarin memang juga tidak setuju dengan presidensial threshold, tidak setuju dengan parliamentary threshold yang kita sudah analisis dari awal berpotensi untuk mengurangi prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu ini. Saya kira itu Mbak yang paling penting sekarang ini. Baik, Bang Habib sebagai perwakilan dari partai yang sudah mapan, angka ambang batas parlemen termasuk lubang-lubang dalam pemilu? Jadi pertama kami menghormati apapun yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus mentaatinya. Memang ada beberapa persoalan teknis ya, pengalaman saya di DPR yang memang harus juga menjadi pertimbangan kita semua. Sehingga akhirnya ada solusi seperti apa. Ya. Hal teknis yang saya lihat misalnya dengan P3, kasus P3 kemarin. Ya. P3 kalau nggak salah 19 kursi. Di Komisi 3 itu
ada 1 orang saja dari P3. Kebetulan Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani ini juga wakil ketua MPR, ya kan? Yang saya lihat memang agak kerepotan beliau menghadiri semua rapat Komisi 3. Bahkan kadang-kadang kita by phone lah akhirnya, semacam live by phone, dan beliau dalam konteks pengambilan keputusan rame-rame kita dengar, kita telepon. Bagaimana sikap P3? Oh ya begini, atau udah saya bisikin ke anggota DPR dari fraksi lain, namanya ini, dia yang akan menyampaikan. Nah, menurut saya secara teknis ya, bukan prinsip. Nanti kita cari prinsipnya. Yeah. Setidaknya jumlah anggota DPR dari satu partai itu sama dengan jumlah komisi, ya kan ya? Atau kalau mau lebih ideal lagi, sama dengan jumlah komisi AKD. Ya, kan AKD itu ada AKD komisi dan AKD non komisi. AKD itu alat kelengkapan Dewan Prof. Jadi AKD itu terdiri AKD komisi 1 sampai 11, ada 11 komisi. Plus kayak MKD, Balek, Banggar itu kan AKD non komisi. Kalau nggak salah itu ada 6. Jadi sekitar 17. Nah, kalau 17 itu sebetulnya menurut saya angka ideal yang minimal. Tapi kalau nggak setidaknya 11. Karena agak susah ya kalau 1 orang anggota DPR merangkap di 2 komisi. Karena kerja kami itu sepanjang minggu jamnya sama, ya kan? Bagaimana pengambilan keputusan penting dan bagaimana kerja-kerja pengawasan. Nah, ada usulan misalnya dari Mbak Grace Natali. Ya, kebetulan yang fenomena itu juga PSI. Karena banyak sekali tokoh-tokoh suaranya besar, ratusan ribu akhirnya nggak masuk gara-gara ada klausul ini. Ya. Semacam apa namanya fraksi threshold. Menurut saya ini masuk akal sepanjang ini dideklar sebelum pemilu. Jadi rakyat yang memilih partai tertentu tidak terpaksa apa namanya partai tersebut ketika membentuk fraksi di DPR tidak terpaksa hanya karena nggak cukup nggak cukup anggotanya gitu loh. Dia rakyat sudah tahu kalau saya milih partai ini yang berkoalisi dengan ini akan menjadi satu fraksi. Ya. Jadi kalau tidak seperti itu, saya takutnya ya sama-sama misalnya beberapa partai yang berbeda corak ideologi, ya, berbeda karakternya, sama-sama nggak lolos misalnya, ya kan? Nanti begitu setelah pemilu semacam kawin paksa jadinya. Rakyat yang milih juga agak-agak terjebak loh. Saya milihnya partai A, saya nggak suka dengan partai B. Kenapa sekarang partai A satu fraksi dengan partai B? Mestinya itu kalau menurut saya kalau mau diakomodir ya nanti sebelum pemilu sudah dideklar gitu loh partai yang akan berkoalisi partai-partai ini sehingga setelah pemilu pelaksanaannya ini sehingga kalau saya mendengar mungkin Bang Fahri lebih senior ya pernah mengalami yang waktu itu parliamentary threshold-nya rendah sekali kalau nggak salah ada partai Bulan Bintang zaman itu ya. Katanya kalau saya dengar dari senior itu kelabakan sekali, rapatnya pontang-panting sekali dari komisi ini harus pindah. Kalau nggak salah itu Pak Ngabalin yang jadi cerita yang saya dengar dari senior. Wah Pak Ngabalin dulu susah banget loh rapat, ya dari padahal kan kita kerja ini kan full time di komisi kerja DPR ya paling konkret itu menurut saya komisi. Kayak saya ini komisi dari kecil. Sampai lulus kuliah itu disebut Mr. On Time. Cuma kalau di DPR nggak ada Mr. On Time. Nggak bakal kita bisa jadi 100% on time. Karena saya harus rapat ini, MKD juga. Ya kan saya di MKD. MKD jamnya sama. Kita ngotot mau dimajuin, kawan-kawan yang lain, namanya nggak bisa gitu loh. Itu baru soal rapat, belum kunjungan ke daerah, belum kunjungan ke luar negeri. Nah, jadi itu hal-hal teknis itu kan kita perhatikan. Jadi mungkin nanti acuannya bukan persentase, tapi pengaturan jumlah minimal berapa. Atau memang skenario, kalau toh tidak pakai aturan jumlah sesuai dengan AKD atau komisi, tetapi semacam fraksi penggabungan fraksi itu haruslah dibahas sebelum tahapan pemilu. Jadi rakyat milih itu udah tahu. Jadi yang prinsip kita akomodir, yang teknis kita antisipasi. Jadi kita di DPR itu bisa maksimal. Bayangkan Mbak, misalnya saya partai tidak ada pengaturan yang detail. Satu partai, ya, saya di Komisi 3, tapi di Komisi 1 nggak ada anggota. Ada masyarakat dari Jakarta Timur datang, Pak, ini masalah ini
dengan TNI, tanah kami di ini dengan TNI. Kan nggak bisa kita, saya bukan di Komisi 1 gitu loh. Rakyat kan taunya kan partai itu bisa membantu dia dalam semua aspek. Akhirnya harus mendengarkan masyarakat ini keluhan tersebut. Ya ini sehingga fenomena rapat di DPR kan anggota nanya mau dijawab udah nggak ada yang nanya. Nah itu kan jelek di mata publik. Seolah-olah kita ini nggak disiplin. Padahal kita itu menghadiri rapat yang lainnya. Ada keterbatasan. Ya iya, nggak mungkin kita ini kan bagi dua. Mungkin seperti itu. Jadi diakomodir. Putusan MK harus kita taati, teknisnya harus kita antisipasi. Itu dia. Ada kendala-kendala teknis, Mbak Wiwi, seperti disampaikan oleh Bang Habib, yang harus dialami, dijalankan oleh para anggota Dewan. Tapi kemudian juga bicara mengenai pileg yang baru saja kita rasakan ini, ada suara masyarakat yang terbuang. Padahal tadinya soal ambang batas parlemen adalah tujuannya menyederhanakan partai politik yang masuk ke Senayan. Nah ini nanti bagaimana gesekan-gesekan seperti ini, ada gap-gap ataupun celah-celah lubang-lubang bisa diantisipasi, nanti merevisi undang-undang yang berikutnya atau yang baru menjelang pemilu berikutnya. Nanti Mbak Wiwi bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Sebelum pemilu 2029, ya artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan, diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti nol juga, ya. Tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang. Udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Itu beberapa catatan dari Prof. Mahfud MD mengenai partai-partai yang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Seperti yang sudah sempat saya tadi sampaikan sebelum jeda, memang ambang batas parlemen ini ditujukan untuk menyederhanakan jumlah parpol yang masuk ke Senayan, masuk ke parlemen. Tapi ternyata konsekuensinya salah satu yang kita rasakan, kita ketahui dari hasil pileg, dari beberapa rangkaian pemilu yang dilakukan, banyak sekali suara masyarakat yang terbuang. Mbak Wiwi melihat realita yang ada, catatannya terlebih dahulu mengenai pelaksanaan konsekuensi dari ambang batas parlemen 4% ini. Iya, jadi ada beberapa, terima kasih Mbak Putih, ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan ya. Jadi mengapa sistem multipartai diberlakukan ya, dan itu melalui peluang kebebasan berserikat. Maka anytime gitu ya, itu penduduk warga negara Indonesia bisa mendirikan partai dengan peluang seperti itu. Yang kedua harus dipertimbangkan juga selain tadi itu peluang untuk kebebasan berserikat adalah sebetulnya memang kita harus mempertimbangkan sistem presidensial kita. Lah, ketika multipartainya ekstrim, apa dampaknya terhadap sistem presidensial kita ini? Ketika harus melaksanakan fungsi mekanisme check and balances. Ketika fraksi menjadi sangat fragmented di DPR, itu akan seperti apa? Lah, kalau kita melakukan fusi, itu tidak mungkin. Fusi itu hanya bisa dilakukan kalau sistemnya otoritarian, dipaksa menyatu. Oh 3 saja cukup, nah, gitu kan. Tapi dalam keadaan sistem demokrasi seperti ini, yang mungkin paling yang memungkinkan itu adalah sistem konfederasi. Jadi bukan difusikan, partai-partai grouping gitu, tapi nama dia tidak hilang. Tapi dibawa kayak UMNO kan gitu. Ya seperti itu. Jadi dia tidak hilang, partai umat ada, partai apapun ada di situ dan sebagainya. Tapi ya tadi itu, bukan lalu di fraksinya nanti itu yang akan mengalami seperti usulan itu. Ya menurut saya itu yang harus dipertimbangkan secara serius. Selain itu juga fungsi representasi. Jadi fungsi representasi merepresentasikan, mewakili gitu ya, suara rakyat gitu. Ketika sudah di DPR, itu kan DPR mewakili suara rakyat. Sistem perwakilan kita itu selama ini apakah mengedepankan fungsi representasi tadi gitu loh. Lah,
dalam perkembangannya, mengapa kita termasuk waktu itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan satu kajian yang sangat serius waktu itu tentang sistem perwakilan, dikaitkan dengan sistem presidensial dan pemilu kita. Ujung-ujungnya kan demokrasi ini bisa efektif enggak dengan sistem yang seperti ini. Lah, kerumitan terjadi, maka diusulkan dengan asumsi yang sangat tinggi gitu, bahwa ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden disatukan, diserentakkan gitu kan, di saat yang bersamaan, maka ini sebetulnya akan lebih efektif, lebih efisien gitu ya, dan semua yang hal-hal yang positif waktu itu, ini akan bisa mampu melembagakan partai. Lalu dengan demikian akan terjadi perampingan secara alamiah partai. Bagaimana merampingkan partai kalau peluang untuk mendirikan partai itu sangat dibuka lebar. Lah ini masalahnya. Lah tentu sebagai peneliti kita meneliti mengapa partai-partai baru itu selain Nasdem setelah itu tidak ada yang masuk sampai pemilu 2024 ini. Itu kita mencari tahu. Jadi mendirikan partai politik itu tidak sekedar sekelompok orang bersepakat mendirikan lalu ada kesusunan pengurus dinyatakan oke secara verifikasi baik administratif maupun substantif lalu bisa ikut pemilu dan akhirnya tidak bisa. Ternyata membutuhkan infrastruktur politik. Dan itu lama itu. Seperti Partai Golkar, seperti PDI yang dari PDI menjadi PDIP gitu ya. Lalu juga P3 ketika P3 ada PKB, P3-nya mengecil kan gitu. Jadi infrastruktur politik tadi itu yang sangat diperlukan. Nah, Nasdem mungkin diuntungkan karena infrastruktur politiknya adalah Golkar waktu itu. Lumayan diuntungkan gitu. Kalau cuma media saja nggak cukup. Apa bedanya dengan Perindo yang sangat punya media? Siapa yang nggak hafal lagunya Perindo gitu ya? Karena luar biasa tiap hari. Gitu. Nah itu, tapi tidak menang juga, nggak bisa. Jadi artinya memang sebetulnya partai-partai yang bisa lolos itu adalah partai-partai yang memiliki infrastruktur politik kokoh dan memiliki mass political base. Jadi basis massa yang terukur. Jadi istilahnya kayak Gerindra, bisa dia mengklaim ini adalah kandangnya Gerindra, seperti PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu jangan macam-macam, itu milik kita dan bisa dibuktikan selalu menang ada di situ kan gitu. Demikian juga yang di Jawa Timur, PKB bisa mengklaim separuhnya ada di sana. Lah partai-partai yang tidak bisa mengklaim itu, Golkar sudah bercokol lama, puluhan tahun, 50-an tahun ada gitu. Lah itu butuh waktu. Maka bisakah para politisi yang di partai-partai baru itu bersabar seperti itu, melakukan sosialisasi dulu apa partainya, bagaimana, tidak lompat-lompat, tidak bisa ternyata. Nah, yang kita inginkan adalah sebetulnya dalam sistem presidensial itu ditopang oleh sistem multipartai yang sederhana, tidak bisa kalau banyak. Lah, maka bisanya nanti itu adalah peluang yang tadi saya sebutkan kebebasan berserikat sehingga muncul banyak partai ketika mau pemilu, lah itu lakukan dengan konfederasi. Jadi nanti akan mengubah undang-undang partai politik dan undang-undang untuk pemilu dan sebagainya atau yang kita sebut sebagai undang-undang politik itu sebagusnya dilakukan secara utuh, secara komprehensif, integrated, tidak parsial, tidak sepenggal-sepenggal. Jadi itu nanti tambal sulam. Sekarang dibenahi PT untuk pemilu legislatif, ambang batas untuk itu. Bagaimana yang ambang batas pilpres? Tidak bisa seperti itu kita berpikirnya. Semuanya ini ada undang-undang pemilu presiden, undang-undang MD2 ya, MD3, lalu undang-undang pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu, bagaimana Bawaslu, KPU gitu ya. Ini dengan siklus gitu ya, suksesinya, pergantian kepengurusan itu bagaimana dilakukan secara bagus. Undang-undang partai politik yang sudah outdated itu tahun 2011 terakhir. Nah itu
silahkan dijamah juga. Baik, jadi harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak, wah ini terbuang-buang, langsung judicial review. Tidak begitu juga menurut saya. Jadi harus komprehensif gitu loh. Kalau kita mau membenahi NKRI secara serius dalam tata kelola untuk kepemiluan. Soal aturan undang-undang yang berubah, catatan dari Mbak Wiwi tadi harus komprehensif, harus integrasi semuanya. Nanti kita akan bahas, tapi saya tergelitik untuk membahas tadi catatan dari Mbak Wiwi yang mengamati bahwa partai-partai baru yang tidak bisa melenggang maju mulus ke Senayan karena infrastrukturnya kurang kuat. Bang Fahri sebagai partai baru juga Gelora, apakah dari hasil evaluasi kemarin, pileg kemarin dengan jumlah angka yang didapat sejalan dengan catatan dari Mbak Wiwi? Jadi saya mau menambahkan yang disampaikan Mbak Wiwi, yaitu tentang kajian yang komprehensif. Jadi kita tidak main-main tentang ini dan kita tidak soal eksistensi partai politik dan sebagainya. Tapi struktur dan kultur demokrasi yang kita harapkan muncul dari proses politik yang namanya pemilu dan partai politik. Pertama, menurut saya harus final ini, pandangan-pandangan ini harus bulat sudah. Pertama, aspirasi baru, partai baru tidak boleh dipersulit. Itu adalah tradisi dari satu masyarakat demokrasi. Bahwa nanti kita mau bikin ada threshold dan sebagainya itu soal lain. Tapi kalau ada pikiran yang serius gitu ya, harus difasilitasi kelahirannya melalui partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira, kita ini sebenarnya mau final berpandangan peserta pemilu itu adalah partai politik atau orang. Ini juga harus kita final. Kalau memang kita bersepakat partai peserta pemilu adalah partai politik, ya sudahlah sistemnya itu tertutup. Jadi kita jangan muter-muter di situ. Kalau kita bilang peserta pemilu adalah orang, ya sudah sistem pemilunya terbuka, gitu loh. Lalu kemudian bagaimana yang kita harus sederhanakan, lahirlah yang ketiga. Kita ini mau sistemnya proporsional atau distrik. Sistem proporsional yang menyebabkan terjadinya perkelahian di dalam partai politik antar caleg, antar kandidat, itu tidak sehat bagi partai politik dan bagi demokrasi kita. Jadi ini pun harus diputuskan final, jangan dibongkar-bongkar lagi. Kalau saya terus terang, kalau kita mau berani mengambil keputusan tentang ini, pertama, basis pemilihannya adalah orang. Sehingga aspirasi itu bisa cepat melekat sama orang. Memang kalau di dalam tradisi Indonesia tidak ada calon independen. Ada calon independen di pilkada, ya, bupati, wali kota, dan gubernur itu ada calon independen, tapi pilpres tidak. Caleg legislatif baik tingkat 2, tingkat 1, maupun pusat itu tidak ada. Kalau kita menganggap bahwa pesertanya itu adalah bukan orang, ya harus partai politik. Karena itu nggak perlu ada orang. Kita cuma nyoblos partai politik. Tapi kalau kita nyoblos orang, partai politik hanya mencalonkan. Gitu loh. Jadi itu yang menurut saya bagaimana caranya sebuah masyarakat menangkap gagasan-gagasan baru yang muncul melalui partai politik harus kita fasilitasi. Jangan ambigu kayak sekarang. Di satu sisi kita menghendaki penyederhanaan partai politik. Tapi di sisi lain MK sudah membuat keputusan kayak begitu, sudah begitu sistem proporsional, anggota partai politik disuruh berkelahi dengan kandidat partai politik lainnya, sesama partai di dapilnya, dan itu tidak sehat bagi soliditas partai politik. Harusnya partai politik itu punya calon satu saja yang dipilih dan dia nggak harus bertengkar dengan sesama calonnya di dalam partai. Baru sehat itu, Mbak Wi, kalau saya lihat begitu. Baik, mengenai hal ini nanti juga mungkin ada saran, ada masukan, ide dari Mas Awi ataupun juga dari Bang Habibur Rahman mengenai aturan yang juga harus komprehensif. Kemudian juga kalau angkanya ini bukan 4%, ambang batas parlemen, berapa kemudian yang kira-kira ideal? Pandangan dari partai-partai politik. Tapi tentunya nanti kita akan bahas, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali saat lagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu data fakta mengenai ambang batas parlemen yang sudah dibuat oleh tim kami, tim Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami bawa Anda untuk bisa melihat deretan angka ini. Nah, ini kita lihat pemilu 2009 ambang batas 2,5%. Saat itu berapa suara yang terbuang? Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, 19.047.481 suara atau 18% suara yang sudah diberikan oleh masyarakat pada saat pemilu 2009. Berapa jumlah partai yang
lolos bisa melenggang menuju Senayan. Ada 9 partai pada saat itu hasil Pileg 2009. Kita akan bergeser untuk bisa melihat pemilu berikutnya. Dari 2009, 2014, bagaimana kemudian ada perubahan ambang batas 3,5%. Lalu berapa jumlah suara yang terbuang? 2,5% sempat mengalami penurunan 2,9 juta. Nah, partai yang lolos ada 10 partai yang menghuni parlemen. Dari 2014 tentunya kita akan menuju ke pemilu 2019. Kita akan lihat data fakta yang telah kami rangkum, termasuk juga yang menjadi concern selama ini adalah jumlah suara terbuang. Nah, ada peningkatan di sana, ambang batasnya 4%, suara terbuangnya kemudian melonjak menjadi 13,5 juta suara sebesar 9,7%. Kemudian juga jumlah partai yang lolos ada partai 9, sejumlah 9. Nah, 2024 memang masih terus berlangsung rekapitulasi ini. Ambang batasnya kita tahu 4%, sama dengan sebelumnya 2019. Suara terbuang dan juga partai lolosnya juga masih dalam proses rekapitulasi hingga saat ini dilakukan oleh pihak KPU. Langsung saja kita akan kembali ke perbincangan Mas Awi. Kita sudah dengarkan tadi catatan yang diberikan oleh Bang Fahri mengenai ambigu, kemudian juga ada persaingan yang tidak sehat di antara kandidat-kandidat yang dimiliki oleh masing-masing atau sesama partai. Catatan juga dari Mas Awi, termasuk jika 4% atau angka 4% bukanlah angka ideal ambang batas parlemen. Dari P3, berapa sebenarnya yang diperkirakan untuk bisa masuk dan juga cukup ideal? Ya, kalau mengacu kepada sejarah kepemiluan kita, ketentuan parliamentary threshold itu kan baru diberlakukan pada 2009 dengan angka 2,5%. Itu angka yang paling moderat saya kira. Kalau harapan kita sih 0% supaya tidak ada threshold, supaya tidak ada suara rakyat yang terbuang sebagaimana tujuan dari penggugat itu untuk meminta revisi terkait dengan ambang batas. Tapi kan kita hormati putusan MK bahwa semuanya harus dikoreksi dan dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Nah, kaitan dengan itu, apa yang disampaikan misalkan terkait dengan usulan fraksi threshold, itu sebenarnya prakteknya pernah terjadi. Ketika pemilu 99 dan 2004 masih menggunakan electoral threshold dengan ketentuan partai yang tidak lolos angka tertentu, dia tidak boleh ikut pemilu, tetapi tetap bisa mengirimkan wakilnya ke DPR. Maka apa yang disampaikan Ketua Habib tadi, ada Partai Bulan Bintang, ada partai dan lain-lainnya, yang kecil-kecil itu tetap lolos, tetapi pada pemilu berikutnya, dia berganti nama. Itu ketentuan electoral threshold. Nah, apa yang terjadi di 99 dan 2004? Terjadi yang namanya pengelompokan anggota DPR menjadi dalam satu fraksi. Jumlahnya apa? Ketentuannya untuk membentuk satu fraksi itu minimal jumlah kursinya sama dengan jumlah komisi. Jadi pada 2004 dan 99 ada fraksi gabungan, jumlah anggotanya melebihi jumlah komisi yang ada. Praktek hari ini di DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi ada ketentuan bahwa fraksi bisa dibentuk apabila partai memiliki jumlah kursi yang sama dengan jumlah komisi. Maka kalau di kota ketika komisinya ada 3 kursi bisa bentuk fraksi. Bagaimana yang tidak bisa membentuk satu fraksi? Dia bergabung dengan partai lain. Itulah yang kemudian yang terjadi pengelompokan di parlemen membentuk satu fraksi. Tentu namanya fraksi gabungan ketika mengambil sikap ya harus disesuaikan dengan kondisinya, kondisi multi politik di fraksinya, sehingga dia harus diskusi terlebih dahulu. Tetapi ketika menjadi keputusan fraksi itu menjadi keputusan bulat dari fraksi gabungan itu tersendiri. Problem pemilu kita hari ini tidak hanya persoalan parlemen. Keserentakan pemilu itu juga menyisakan masalah. Apalagi ambang batasnya 20%. Itu juga harus dikoreksi karena konstitusi kita memberikan hak kepada partai peserta pemilu itu punya hak untuk mengusung presiden dan calon wakil presiden bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Tidak ada ketentuan threshold di situ. Nah, keserentakan pemilu threshold yang digunakan adalah angka 5 tahun yang lalu. Ini juga harus dikoreksi, tetapi MK belum memutuskan perkara ini. 20% dengan praktek yang ada hari ini dianggap ketinggian, ya silahkan aja direvisi kalau ada keinginan ke arah situ. Dan menyebabkan apa? Kontestasi kita di Pileg itu hilang gara-gara apa? Hiruk pikuknya lebih terkonsentrasi kepada Pilpres.
Pileg ini muncul lagi setelah pemilu selesai. Kenapa? Karena sirekapnya bermasalah. Sehingga ada perolehan partai tertentu melejit. Orang care lagi, ternyata ada pemilu legislatif. Kalau sebelumnya kan sebelum pemilu kan terfokus ke Pilpres. Belum lagi yang menyebabkan kos politik yang sangat mahal. Food buying di masyarakat itu sangat tinggi. Apa yang diceritakan oleh Bang Fahri, itulah menjadi penyebab terjadinya money politik sangat tinggi. Karena kami sebagai caleg harus bertarung dengan partai lain, harus juga bertarung dengan internal. Yang terjadi, kalaupun di internal kalah, ada kanibalisasi terhadap suara di bawah. Itu yang terjadi hari ini di lapangan. Dan itu harus dikoreksi semuanya demi perbaikan sistem kepemiluan kita ke depan. Baik, catatan juga mungkin dari Bang Habib mengenai hal ini, termasuk juga tadi mengenai angka ambang batas parlemen. Ya betul. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang idealnya kita kalau toh bikin pengelompokan itu sejak awal, ya. Jadi jelas rakyat itu memilih partai A, ya. Dia tahu akan terus menyampaikan aspirasi ke partai A tersebut. Bisa saja kan ada orang yang suka partai A, nggak suka partai B. Tapi kalau pengelompokan itu dilakukan setelah pemilu, kan rakyat yang memilih merasa tertipu. Jadi ini ada hal-hal teknis juga yang memang perlu kita diskusikan serius. Timbang memang prinsip-prinsip yang sama-sama kita sepakati, bahwa jangan sampai ada suara rakyat yang terbuang, ya. Bagaimana demokrasi ini lebih murah juga. Itu memang harus ada diskusi. Harus ada solusinya yang teknis juga, ya. Kayak sekarang memang dilema. Kita ingin menguatkan, misalnya satu partai politik ingin menguatkan perolehan suaranya dengan merekrut caleg-caleg berpotensial dalam satu dapil. Tapi bagi si caleg justru semakin banyak caleg lain yang berpotensial belum tentu bagus juga, karena akan menjadi kompetitor internal bagi caleg yang bersangkutan, ya. Nah inilah yang membuat memang pada akhirnya balik-balik lagi kita ini lama-lama kayak di lingkaran setan, susah maju dalam konteks demokrasi legislatif kita ini. Ya, pemilu legislatif ini ternyata lebih bermasalah, ya, menurut saya. Masalahnya agak lebih sulit diurai daripada pemilu presiden. Pemilu presiden itu kan sesimpel presidential threshold. Debatnya itu saja, mau berapa, atau ada atau tidak ada presidensial threshold. Tapi kalau pemilu ini termasuk sistemnya, ya, apakah distrik atau bukan, tertutup atau terbuka, itu harus benar-benar secara masak kita diskusikan, dan menurut saya kita punya waktu yang cukup kali ini. Nah, hari ini ke pelantikan, ya, berikutnya aja, saya ini anggota DPR terpilih, ya, untuk periode besok ada 8 bulan, ya. Jadi menurut saya untuk merumuskan satu undang-undang cukup juga itu, ya. Jadi pembentukan kita undang-undang, ya Prof, ya, itu terlepas dari konteks kontestasi politik gitu. Bikin undang-undang, ya kan, yang belum ada frame-frame kepentingan satu sama lain. Jadi benar-benar ideal nih kalau kita bikin sekarang, karena nggak ada konflik kepentingan. Kalau bikin undang-undang menjelang pemilu berikutnya, ya, itu sudah pasang kuda-kuda semua. Saya pengen pengaturan seperti ini demi mengakomodir kelompok partai saya, koalisi saya. Saya pengen yang seperti ini demi mengakomodir kelompok partai saya. Kan kadang-kadang sesuatu itu secara ideal memang bagus, tetapi dalam konteks kepentingan jangka pendek bisa jadi kurang bagus. Kan begitu, Mbak Putri. Nah, karena itu yang penting juga menurut saya kita garis bawahi, ya, perumusan undang-undang partai politik yang mengatur terutama tentang pemilu legislatif, ya, harus jauh menjelang pemilu, atau setidaknya di awal periode yang besok tuh, ya kan, awal sidang-sidang awal udah kita bahas nih, segera setelah semua sebelum ada pengelompokan politik lagi nih. Kalau ini udah repot, jadi berbeda kepentingan lagi, ya. Baik, Mbak Wiwi, rumit memang, sehingga kemudian tidak heran kalau dunia mengatakan bahwa pemilu yang diadakan di Indonesia ini paling rumit. Nanti Mbak Wiwi juga bisa berikan pandangan, termasuk juga kalau angka 4% tadi sudah sempat saya katakan dinilai tidak berdasar. Lalu berapa sebenarnya idealnya? Nanti kita akan bahas lanjutannya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali saat lagi.
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan di segmen terakhir ini. Juga kami berikan kesempatan kepada Mbak Wiwi untuk bisa mungkin mengomentarin tadi. Ada ide, ada masukan dari para narasumber lainnya, dari perwakilan partai-partai, termasuk juga mengenai angka ambang batas parlemen. Berapa yang ideal sebenarnya? Yang ideal ya. Oke, sebelum itu Mbak Putri, menurut saya ini kan kita sedang menyoal masalah suara rakyat ya, yang apakah diakomodasi apa tidak. Ini kan kayaknya kebuang, berapa juta kebuang kan gitu. Itu sebetulnya yang kita inginkan ada fungsi yang efektif dari DPR. DPR bisa nggak menjalankan perwakilan rakyat tadi itu, kan itu. Apakah lalu kalau mengakomodasi ada jaminan bahwa DPR ini akan melakukan tusinya, tugas pokok fungsinya itu dengan sangat bagus. Kok kita melihat tidak ya? Karena apa? Ternyata hampir 5 tahun terakhir ini, 4 tahunan ini yang terjadi eksekutif heavy. Di mana suaranya DPR? Maka itu yang juga harus dibenahi. Kita tidak bisa tambal sulam. Saya sangat setuju bahwa suara rakyat jangan sampai istilahnya keleleran gitu ya, terbuang percuma seperti itu. Bagus sekali. Lah tentu membangun partai tadi itu tidak bisa ini mau pemilu kurang berapa bulan gitu, langsung mendirikan partai, langsung ikut, langsung dapat, kan tidak bisa seperti itu. Lah ini seperti partai geloranya Mas Fahri Ali ini, Mas Fahri Hamzah ini kan luar biasa. Jadi ormas dulu gitu ya, dan menyapa dulu dan sebagainya, sudah membangun. Tentu adalah bagian dari infrastruktur politiknya. Dulu kan pendiri PKS gitu ya, ikut mendirikan PKS. Jadi ada ikut ke sana. Tapi untuk jumlah mungkin belum signifikan gitu kan. Lah itu butuh waktu lagi. Partai-partai politik yang kita lihat itu belum melakukan komunikasi secara ajak, komunikasi politik gitu ya. Artinya apa? Melakukan sosialisasi politik gitu ya ke masyarakat. Bukan menjual partai, bukan, tapi melakukan komunikasi dengan betul-betul itu bagian dari literasi kepada rakyat. Lah ini yang ketika itu tidak dilakukan, maka kenapa kok partai politik di Indonesia susah sekali menjadi partai ID. Lah ini sebetulnya modalitas yang luar biasa kalau komunikasi politik itu ajak. Tidak hanya mau pemilu atau bahkan cuma di era kampanye pemilu saja, tidak gitu. Maka kalau partai ID tadi melalui sosialisasi politik, lalu masyarakat mendengar apa platform partai, apa programnya, seperti apa siswanya, identitas partai itu sudah akan menjadi bagian siapapun dari warga negara yang tertarik. Lah ini sebetulnya ajang untuk memutus mata rantai vote buying tadi itu. Karena ini seru banget ya, untuk tidak mengatakan marak gitu ya. Vote buying kita betul-betul nggak bisa ditutupi ya, terjadi luar biasa. Nggak ada caleg yang tidak memberikan uang, bohong besar itu. Bener nggak? Baik caleg yang berhasil maupun caleg yang tidak berhasil sudah keluar uang itu. Lah ini tidak sehat menurut saya. Kalau kita bersepakat berdemokrasi untuk membangun peradaban, maka ini adalah kegiatan yang tidak beradab menurut saya. Maka ini yang harus diputus mata rantainya. Rakyat itu harus jadi subjek, bukan jadi objek kan gitu. Subjek itu artinya apa? Ini kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasinya itu langsung mereka, rakyat ini yang menentukan. Loh kok malah dibayar gitu kan? Dia yang menentukan, dia yang punya kedaulatan tertinggi tadi itu. Hak politiknya digunakan untuk itu. Lah ini yang menurut saya kebalik-balik gitu loh. Lah ini yang harus menjadi pekerjaan rumah, tanggung jawabnya partai politik untuk meluruskan kembali gitu ya. Sehingga melakukan sosialisasi, sehingga pada saatnya pemilu tidak perlu lagi harus vote buying. Karena saya senang kok memilih katakan partai tertentu tadi itu. Saya nggak sebutkan karena partai kita banyak gitu. Lah endingnya itu nanti siapapun calon legislatif menjadi legislatif, ALEG gitu ya, anggota legislatif, kita harapkan mereka itu merepresentasikan rakyat karena dia belum tuntas kontraknya dengan rakyat itu. Kalau tapi udah dikasih 100.000, 200.000, kontraknya selesai, gitu kan? Itu yang kita tidak kehendaki. Apa yang terjadi di tengah jalan, eksekutif heavy, selesai sudah. DPR tidak mewakili rakyat lagi. Ini mohon maaf.
Ya. Itu yang terjadi gitu. Baik. Masukkan Mbak Wiwi juga mengenai angka ambang batas parlemen. Iya, ambang batas 4% termasuk untuk PT pemilu legislatif, ambang batas untuk pilpres itu memang tinggi ya. Pilpres itu bahkan luar biasa, dimintakan judicial review jauh sebelumnya, tidak ada sedikit pun bergeming, nggak dikabulkan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kita kerepotan, tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri kecuali hanya satu partai waktu itu, PDI Perjuangan. Itu pun PDI Perjuangan juga berkoalisi kan gitu. Jadi menurut saya pengalaman yang seperti itu harus menjadi lesson learned, pembelajaran yang luar biasa. Saya setuju dengan Bang Fahri tadi itu, harus ada keseriusan untuk melakukan pembenahan, perbaikan semua paket undang-undang politik ini dengan seksama dan betul-betul diarahkan gitu ya, mengkaitkan dengan memang kita ini demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang liberal, Pancasila gitu loh. Nah ini yang harus kita sepakati bersama dan kita menjadikan itu komitmen. Jangan lagi ada judicial review di tengah tahapan pemilu, itu tidak lucu banget itu. Benar. Jadi kita tidak memberikan pembelajaran apapun. Partai politik juga puyeng kalau PT Pilpresnya itu tinggi. Maka untuk PT Pilpres tidak relevan, tidak signifikan menurut saya. Tapi untuk yang di partai politik ya, untuk pemilu legislatif, menurut saya memang perlu ada persyaratan-persyaratan supaya tidak kebebasan berserikat tadi itu dimaknai yang salah gitu ya. Jadi perlu ada tentu gitu ya kriteria-kriteria bagaimana mendirikan partai, bagaimana partai yang diharapkan untuk ikut membangun NKRI ini dan sebagainya. Jadi orientasinya itu tidak sekedar punya partai berkuasa, tidak seperti itu, titik gitu, tidak. Ini harus nyambung, connect gitu ya dengan 4 konsensus dasar kita. Kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Partainya harus beragam, harus majemuk kan gitu untuk fungsi representasi tadi. Kita setuju seperti itu. Lalu apa? Untuk persatuan Indonesia. Jadi Pancasila harus melandasi gitu ya. Dan itu semua konstitusi ini harus ditegakkan dan kita jangan melanggar konstitusi lagi. Jadi memang idealnya kita melakukan sesegera mungkin satu perbaikan paket undang-undang politik gitu ya, segera setelah ada pelantikan pemerintahan, pelantikan DPR gitu ya, semuanya usai gitu, awal tahun 2025 itu sudah mulai dirumuskan, ada naskah akademik dan sebagainya, bisa diperdebatkan, bisa ada masukan dan sebagainya. Jadi itu yang benar lah, prosesnya itu tahapannya dalam 1-2 tahun itu clear. Jadi 2026 itu kita sudah punya undang-undang baru yang ketika disosialisasikan itu tidak menimbulkan pro kontra dan sebagainya. Baik. Untuk Bang Habib, Bang Fahri dan kemudian Mas Awi juga mungkin bisa berikan pernyataan penutup singkat, termasuk juga masukan mengenai angka ambang batas parlemen tadi. Mas Awi sudah katakan 2,5%, Bang Habib. Ya, kalau saya idealnya ya, kalau sesuai dengan jumlah komisi ya satu fraksi sekitar 1,9%, ya 2% lah. Tapi nggak perlu disebut nggak perlu disebut persentasenya, sebut aja sesuai dengan jumlah komisi yang ada. Itu aja. Baik, Bang Fahri silakan. Ya, tadi saya setuju Bang Habib, kalau memang mau revisi undang-undang sekarang itu mungkin waktunya karena lagi hangat-hangatnya, karena kita juga mudah lupa. Dan saya mohon basis daripada kajian kita untuk membentuk undang-undang bukan soal bagaimana kita bekerja di Dewan, karena itu soal lain. Tapi mandat dari Mahkamah Konstitusi adalah ini melanggar kedaulatan, prinsip kedaulatan rakyat atau tidak, itu yang penting. Sehingga selain misalnya tidak, menurut saya ya tidak perlu ada threshold, tapi juga yang perlu difikirkan adalah satu partai, satu kandidat, tapi yang supaya rakyat mengenal, tadi yang Mbak Wiwi bilang, mengenal siapa calonnya. Sekarang rakyat tidak mengenal calonnya. Kalau ada 10 kursi kali 18 partai, 180 orang harus dipilih di dalam TPS, sementara di Pilpres itu cuma 3 nomor. Yang ini 180-an, 150-an nomor. Bagaimana rakyat bisa mengenal mereka? Mustahil itu. Jadi hanya Pilpres yang bisa fair.
Yang Oke. pileg saya kira sulit itu. Baik, Bang Fahri, catatannya. Kemudian juga Mas Awi, terakhir penutup. Silakan Mas Awi. Ya, Undang-Undang 7 2017 itu sudah 2 kali dipakai dalam pelaksanaan pemilu. Memang sudah saatnya direvisi, terlebih ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat parliamentary threshold. Nah, dalam revisi ini tidak hanya persoalan parliamentary threshold yang dibahas, tetapi juga lain-lain terkait dengan perbaikan sistem kepemiluan, termasuk penyelenggaraan pemilu. Saya ambil contoh sekarang. Jumlah anggota KPU, jumlah anggota Bawaslu yang paling mencolok, jumlah anggota Bawaslu itu 5 orang RI. Tetapi di provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, jumlah komisioner Bawaslu ini 7. Nah, ini kan dulu saya ingat betul kenapa sampai 7 itu ada kesalahan lah, ada kelalaian sedikit menyebabkan apa? Ya dari jumlah saja sudah nggak ideal. Di pusat 5, di provinsi ada 7. Ya nanti kan nggak ada atasannya lagi. Jadi tidak hanya sekedar soal parliamentary threshold, tetapi secara komprehensif kita lakukan revisi. Syukur-syukur bisa dilakukan sebelum pelantikan anggota baru. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi para narasumber sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya. Pemilu 2024 memang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Evaluasi sudah dinanti, masing-masing narasumber sudah berikan catatan. Kita akan lihat nanti ke depannya. Mbak Wiwi, terima kasih. Bang Habib, terima kasih. Kemudian juga 2 narasumber yang bergabung secara daring. Mas Awi, terima kasih. Bang Fahri, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan masukan. Semoga ini juga menjadi masukan untuk juga masyarakat. Terima kasih semuanya.